Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode Pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami hormati, pada pagi hari ini di studio kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Natalia Lydia Sartono ya. Mohon nanti kalau namanya salah dikoreksi ya. Beliau adalah mantan Ketua Presidium PMKRI Pusat, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Dan pada tahun 2019 yang lalu menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat ya. Yeah. Nah, pada kesempatan ini dengan Mbak Lydia, kita akan berbincang-bincang terkait dengan perjuangan perempuan membentuk Indonesia ya. Nah, kita tahu di dalam membentuk Indonesia, karena ini masih hari pahlawan ya, dalam pembentukan Indonesia itu tidak hanya didominasi oleh laki-laki ya, tetapi banyak juga perempuan yang ikut terlibat, ikut berkontribusi ya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh perempuan misalnya adalah Cut Nyaden ya dari Aceh, kemudian dari berbagai daerah juga ada banyak sekali ya. Nah, sekarang kita mendengarkan secara langsung dari Mbak Lydia ya. Kita persilakan, waktunya sekitar 30 menit. Baik, terima kasih Bang Goris dan pemirsa Gorissa dan TV ya. Selamat pagi, terima kasih. Kita bisa berjumpa di ruangan daring ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa ketemu di mana aja, kapan aja, yang penting ada waktu ya. Menarik, tadi sudah diperkenalkan ya, saya Lydia Natalia Sartono. Kemarin pernah dipercayakan oleh teman-teman mahasiswa Katolik Republik Indonesia menjadi Ketua PMKRI Pusat ya. Jadi tahun 2013 sampai 2015. Sore lagi kok jadi ikutan sore. Pagi ini diajak Bang Goris untuk bicara soal keterlibatan perempuan dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi ini benar-benar kalau ngomongin perempuan ini kayaknya ada sesuatu yang bergejolak di hati yang belum selesai. Ya, kalau kita lihat bagaimana pergerakan perempuan, ya kesadaran perempuan melihat bahwa yang paling utama ya pada saat sadar akan suatu kebangsaan, kita ngelihat pergerakan teman-teman perempuan di masa lalu ya, tahun 19 bukan sejak kesadaran itu muncul, sebelum Sumpah Pemuda juga perempuan sudah banyak bergerak, tapi dengan caranya masing-masing gitu ya. Tadi disempat dibicarakan, disinggung tentang bagaimana beberapa pahlawan perempuan ya yang bergerak berjuang melawan penjajahan, bahkan yang paling utama sempat juga disadari bahwa perlu adanya kesadaran pendidikan ya, karena keterbelakangan pendidikan masa itu perempuan, sehingga itu menjadi muara utama ya, karena bicara soal pendidikan kan bukan hanya soal transferan ilmu akademik, tetapi bagaimana melihat kondisi kepekaan sosial bahwa ini ada terjadi ketimpangan gitu ya. Dan saya melihat bagaimana perempuan yang terdahulu ya, pertama dimulai dengan urusan rumah tangga ya kan, di urusan rumah tangga
lalu kemudian melihat aspek di luar, ternyata para laki-laki, bapak-bapak juga perlu ada dibantu selain bagaimana melihat dalam rumah tangga seperti apa, bagaimana melihat bapak-bapak di luar sana bahwa tidak bisa mudah yang diharapkan para perempuan yang menginginkan suatu kedamaian, kesejahteraan ya kan dalam rumah tangga, dan juga bagaimana pergerakan perempuan yang belia ya masih baru saja untuk menikmati kehidupannya yang seperti yang diimpikan, tetapi harus berhadapan dengan misalkan harus berumah tangga dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi tantangan perempuan ketika melihat bahwa ini harus diberikan suatu pemahaman yang sama. Perempuan itu seperti apa. Nah, selain itu mungkin kalau kita lihat bicara soal pahlawan, mungkin kita melihat hanya berdasarkan ditetapkan secara resmi oleh bangsa ini. Tapi kita juga melihat bagaimana pergerakan perempuan yang belum sampai pada tingkat itu dijadikan sebagai pahlawan yang sah yang diakui oleh negara gitu. Saya mengakui seluruh gerakan perempuan yang di bangsa kita ini pasti punya pemikiran sama, hanya tidak memiliki ruang sistem yang kira-kira perjuangan ini bisa dinilai secara bentuk perjuangan yang formal gitu ya. Kenapa saya katakan formal ya? Bisa dilihat beberapa yang mendapat catatan pahlawan ya, pahlawan secara resmi oleh negara ini, bangsa ini ya, karena melihat mereka punya latar belakang lebih maju daripada perempuan-perempuan yang lain. Nah, teman-teman semua ya, sahabat yang mengikuti online ini, kita boleh melihat bagaimana kalau dilihat bagi perempuan dalam membentuk suatu kemerdekaan ya. Sejarah-sejarah gerakan perempuan ya, yang saya mau tekankan adalah kesadaran akan pendidikan, latar belakang, lalu kemudian kesadaran akan politik ya. Kalau pendidikan tadi wawasan dalam rumah tangga, wawasan kemudian di luar, bagaimana kemudian ternyata yang paling tinggi lagi adalah gerakan perempuan berpolitik ya. Itu yang kemudian menghantarkan kita, perempuan-perempuan Indonesia, sadar bahwa perlu ada kemerdekaan. Kemerdekaan ini tidak bisa direbut secara hanya bentuk perang saja, tetapi harus dilakukan dengan kita harus ikut dalam sistem tersebut gitu. Nah, meskipun sistemnya dulu ada yang harus berhadapan dengan mengangkat senjata, tapi kita juga sekarang lama-kelamaan harus masuk dalam sistem untuk melihat dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, seluruh bangsa negara kita ya, bahwa keterlibatan perempuan itu penting ya. Itu yang perlu kita garis bawahi, pendidikan ya dan politik yang penting bagi perempuan-perempuan Indonesia. Itu yang kesadaran untuk mencapai suatu kemerdekaan. Ya, boleh kita uraikan tentang bagaimana pahlawan kita seperti Malahayati ya, tentang Kongres Perempuan keterlibatan dalam melawan penjajah ya. Itu kita lihat sebelum kemerdekaan loh. 1615 beliau gugur dalam melawan penjajah. Itu kita kalau membayangin begitu, jadi perempuan dari Aceh ya, yang cukup gigih ya melawan. Saya nggak bisa bayangin ini kalau namanya perempuan melawan penjajah, angkat senjata itu gagahnya luar biasa. Kalau sekarang kan perempuan angkat senjata itu gimana ya? Model. Terus kemudian kita lihat dari pahlawan kita dari Maluku, Marta Christina, ini juga terkenal mengangkat senjata dan beliau gugur 1818. Itu nggak mudah loh, berarti dia sendiri sedang berjuang, dia punya kesadaran bahwa tidak melihat lagi, nanti dulu deh edukasi. Jadi kita lawan dulu penjajahan ini. Kemudian kita lihat juga Cut Nyatin ya, ini juga pahlawan dari Aceh yang melawan juga ini, tapi dia lebih banyak dia bersama suaminya dan gugur suami pertama gugur, suami kedua gugur juga, dan kita bisa melihat bahwa dia masih bertahan. Artinya apa? Ada pemikiran politik yang dipersiapkan dan pemikiran taktis yang dilakukan ketika melawan. Jadi nggak hanya sekedar mengangkat senjata, jadi ada dinamika politik yang mungkin tidak bisa kita uraikan secara apa yang dilakukan, taktik apa gitu ya. Itu bagaimana peran perempuan yang luar biasa. Akhirnya beliau harus gugur juga melawan ini. Kemudian Cut Mutia ya, yang gugur di tahun 1910. Belum bicara soal bagaimana kemerdekaan, jadi masih melawan penjajahan, perempuan sendiri lagi. Jadi belum ada
belum ada kesadaran bersama, ayo perempuan seluruh ini bangsa ini yang melawan penjajah bagaimana. Kemudian Maria Walanda, ya saya bisa menguraikan di sini, dia lahir 1972 dan kemudian dia membebaskan. Ini Maria Walanda, kalau kita lihat dari Minahasa, dia mulai sadar bahwa perempuan ini tahun 1928 beliau meninggal, dan itu beliau melihat bahwa perlu ada pergerakan pendidikan. Ya, pendidikan dulu kita atur, karena melawan penjajah salah satu taktis yang paling jitu adalah bagaimana taktis perempuan melawan dinamik sistem ini gitu ya. Jadi kita sama-sama melihat paradigma melawan ini harus ada kesadaran pendidikan. Nah, beliau juga terlibat di sini dan kemudian juga memiliki sekolah ya waktu itu di masanya beliau, dan pejuang pendidikan, kesetaraan gender juga. Lalu kemudian Dwi Sartika juga pejuang pendidikan ya di Sartika itu. Kalau di Jakarta terkenal Dwi Sartika, Jalan Dwi Sartika. Nah, itu pejuang pendidikan, kesadaran bagaimana kita melihat bahwa perempuan itu harus sadarnya bukan hanya transfer akademik ya, tetapi bagaimana melihat bahwa soal dapur, soal eksternal, ya, internal dan eksternal itu peran perempuan itu sangat penting. Dan kita bisa melihat bagaimana Andi Depu ya, kalau dari Sulawesi Barat juga punya pandangan tentang bagaimana pergerakan perempuan dalam mempertahankan wilayah masih dalam penjajahan tahun 1945 sampai beliau yang mengangkat bendera merah putih pada saat itu, padahal belum kemerdekaan, melawan. Artinya ada keberanian. Dan Rasuna Said salah satu pejuang pendidikan dan politik ya sampai saat itu. Nah, kalau kita lihat pergerakan organisasi persatuan ya yang disadari tahun 1912 ya. Bagaimana pergerakan perempuan ya dimulai dengan seorang Putri Mardika ya, organisasi Putri Mardika di mana organisasi ini, dan kemudian kita lihat ada mulai masuknya Kongres Perempuan Indonesia pertama ya tahun 1928, dan di mana perjuangan itu kita lebih pada masyarakat pejuang perempuan pada saat itu ingin mencapai cita-cita kemerdekaan dari rumahnya, kemerdekaan dari perempuannya, kemudian kemerdekaan kebangsaannya gitu ya. Kalau kita dilanjutkan dengan bagaimana dan kemudian dilanjutkan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua, di mana itu mempatenkan diri bahwa sebagai wanita Indonesia wajib menjadi ibu bangsa, artinya berusaha menumbuhkan generasi yang baru yang lebih berkompeten. Ibu bangsa loh, mendeklarasikan diri sebagai ibu bangsa. Kongres Perempuan kedua dan Kongres Perempuan ketiga yang perlu kita garis bawahi, ada perjuangan di situ bagaimana perempuan itu harus dipandang sama, punya hak yang sama dengan laki-laki, ya kan? Kodratnya harus sama. Dan terakhir bahwa kemudian disitulah ditetapkan bahwa mendeklarasikan diri 22 Desember itu sebagai Hari Ibu, ya kan? Itu yang kemudian saking mengingat bahwa untuk menyelesaikan masalah bangsa ini adalah gerakan perempuan itu harus bersatu dan dideklarasikan sebagai Hari Ibu tanggal 22 Desember. Dan terakhir di Kongres 4 yang kemudian tidak bisa dilanjutkan lagi karena sudah masuk perang kemerdekaan, mencapai kemerdekaan finalnya. Bagaimana ini sudah mulai melek politik ya, selain tadi mendeklarasikan sebagai bagian dari bangsa, harus masuk dalam sistem. Itu disadari dalam Kongres keempat, bagaimana perempuan itu harus diperhatikan dan diterima. Dari perempuan Indonesia itu terlibat dalam keterwakilannya sebagai anggota Dewan Rakyat di masa masuk dalam faksi nasional ya, Dewan Rakyat pada saat itu untuk melek politik dan perempuan harus dilibatkan. Nah, itu dan terakhir tidak bisa dilanjutkan lagi ya karena dan ini bisa diteruskan oleh perempuan Indonesia dan beberapa undang-undang kesetaraan gender juga dilihat, dan terakhir soal bagaimana undang-undang politik perempuan harus diberikan kesempatan ya untuk masuk dalam ruang birokrasi dan politik, 30% minimal harus diberikan kesempatan. Ya, jangan semua laki-laki yang diberikan dan dipilih, tapi perempuannya nggak ada. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana perempuan memikirkan bahwa ayo terlibat, dan ini bukan hal yang baru kalau kita dikatakan bahwa perempuan baru muncul. Ini dari zaman-zamannya kemerdekaan perempuan udah angkat senjata, gitu ya. Artinya dalam membangun negara ini ya, mencapai suatu kemerdekaan itu nggak mudah ya. Mengangkat senjata,
kesadaran persatuan dan kesadaran bahwa kita harus masuk dalam ruang publik, ya, kemudian politik tentunya, dan itu bukan hal yang tabu. Saya pikir ringkasnya begitu, Bang, bagaimana perjuangan perempuan membentuk Indonesia. Yang pertama, kesadaran diri, biarpun belum berkeluarga, tetapi kita sudah punya sumpah sebagai perempuan warga negara Indonesia bahwa kita sudah dipatenkan untuk menjadi seorang ibu dari negara ini, dari bangsa ini. Dan kedua, kesadaran bagaimana kita harus mau terlibat, ya, dalam ruang-ruang publik, ya, baik dari dunia profesional maupun di dalam ruang-ruang politik gitu. Itu. Karena tugas kita belum selesai. Apalagi ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi di Republik ini, kalau masih ada konflik yang dilakukan oleh teman-teman yang menetralisir situasi konflik yang belum selesai, artinya adalah kurangnya nilai ruang perempuan di situ. Coba kita lihat kalau ada organisasi yang laki-laki semua, konfliknya nggak akan selesai, ya kan? Dan kemudian kalau ada perempuan, ya, di situ, saya pikir biarpun satu mampu melawan semuanya, udah mampu menyelesaikan itu semua, gitu kan? Jadi ya bukan berarti kita ngomongin bahwa ada sesuatu yang lain, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa nilai rasa sebagai seorang ibu itu, ya, kalau namanya kayak di rumah, seorang ibu itu kan menjadi satu pondasi yang paling kuat. Kalau ibunya marah-marah setiap hari, pasti situasi di rumah nggak nyaman. Daripada mau kabur semua atau nggak tahu diam-diam saja karena mama marah kan. Itu juga bagaimana dengan bangsa kita. Kalau tidak ada peran perempuan, ya kaku lah gitu kan. Jadi tidak ada sukacita di situ. Itu sih secara bagaimana keterlibatan perempuan itu, bahwa merdeka itu penting, ya, merdeka itu penting, merdeka dalam mengurus rumah tangga, merdeka untuk mengurus bangsa ini. Itu makanya kalau kita lihat persatuan bahkan Kongres Perempuan Indonesia itu lahir juga tentang perserikatan perempuan istri Indonesia gitu. Jadi waktu itu bahkan yang muncul itu para istri-istri semua, bahwa kita ini marah-marah atau melihat suami nggak datang-datang setiap hari, muka kusut atau luka atau sakit hati, oh ternyata ini di luar nggak netral gitu ya, nggak bagus, nggak baik, membuat animo situasi keluarga nggak baik. Maka perlu kita ada persatuan. Apa yang mau kita rebut bersama di sini ketika ada gerakan perempuan, ya, perserikatan perempuan. Oh ternyata ini gitu ya. Dan kemudian kesadaran terakhir bahwa keterlibatan perempuan dalam politik itu penting. Gitu. Nah kita ya sekarang bagaimana perempuan Indonesia mau terlibat, tetapi sebisanya juga kalau dalam ruang publik itu juga jangan menjadi terlalu merasa pesimis bahwa diri tidak bisa gitu, karena semuanya masih bisa kita lakukan seperti apa yang punya kita, kompetensi yang kita miliki sesuai dengan hati yang kita mau gitu. Mau dalam arti ya pasti mengarah kepada hal yang positif. Begitu, Bang Keris. Menarik sekali ya diskusinya ya. Ada pertanyaan sedikit dari Indonesia dan TV ya. Yang pertama itu, tolong diuraikan deh, bagaimana kira-kira semangat ya perempuan, karena Indonesia ini kan proses yang tidak pernah selesai ya. To be Indonesia itu sesuatu yang selalu berjalan terus ya. Karena itu semangat kepahlawanan itu tentu saja tidak pernah berhenti ya. Nah, bagaimana ini misalnya dikaitkan dengan semangat perempuan hari ini untuk selalu membentuk yang namanya Indonesia ya. Indonesia hari ini kan penuh dengan berbagai macam tantangannya. Misalnya teman-teman di Fox Point itu melihat tantangan yang paling besar itu adalah toleransi di dalam kehidupan beragama.
Kira-kira Mbak Lydia gimana ini menanggapi tentang semangat perempuan hari ini, khususnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial terkait dengan keindonesiaan. Oke. Ya, kalau kita lihat ya, gerakan perempuan hari ini ya, apalagi di situasi yang paling real ya, situasi pandemi, itu kepekaan, kesadaran ibu-ibu di rumah ya, kemudian teman-teman aktivis ya, maupun yang simpatisan aktivis yang mungkin dulu tidak terlalu fokus dengan urusan pergerakan, hanya mengurusi kerjaan, rumah, kemudian kantor. Tapi sekarang sudah mulai peka dengan bahwa ayo kita sama-sama gitu, ayo kita memikirkan bahwa ini penting. Jadi sebenarnya yang tabu, yang menjadi tabu hari ini di kalangan perempuan, yang saya masih bisa katakan bahwa masih tabu. Bagaimana perempuan itu mau melibatkan diri dalam dinamika sosial, konsolidasi sosial. Apalagi tapi agak tabu dengan bahasa politik. Nah, itu dia. Kalau politik itu sebenarnya ya, untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini, perempuan ya yang bisa dikatakan mampu untuk mampu untuk membawa, mengiringi, membimbing, mengarahkan bagaimana bangsa ini sedemikian rupa adalah bagaimana setiap perempuan yang mau mengorbankan hidupnya untuk terlibat di dunia sosial. Dunia sosial itu bukan ini ya, di media sosial. Bukan media sosial, tapi mau terlibat dalam situasi sosial, konsolidasi sosial. Setiap hari misalkan dalam kegiatan-kegiatan bukan hanya politik saja, pesta politik ya. Tetapi dilihat mau setiap hari turun ke lapangan, mau hadir bersama Bapak Ibu sekalian, mau mendengarkan, terlepas dia ada di sistem atau tidak, ya. Terlepas misalkan kalau teman-teman melihat bahwa ini ada punya kepentingan nanti akan datang seperti ini, ya kita lihat konsistennya selama dia menjadi manusia biasa, masyarakat biasa, ya. Karena ya saya hanya mau meneruskan semangat teman-teman para pahlawan kita. Ada dua hal yang menjadi penting sebagai perempuan untuk melihat Indonesia mencapai cita-citanya. Cita-citanya apa? Keadilan sosial, kedamaian, dan kesejahteraan. Itu yang menjadi cita-cita bangsa. Yang namanya kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan itu kan cita-citanya ibu rumah tangga. Kalau kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan itu tercapai, ya, terlepas dari ibu rumah tangga, entah itu dia bersuami atau tidak, tapi itu kan cita-cita perempuan. Itu yang menggerakkan, men-trigger kita mau bersatu. Kemudian disadarkan oleh Kongres Perempuan Indonesia pertama, dan kedua, ketiga, dan keempat. Ya, pertama bahkan itu ngomong cita-cita perempuan. Lalu kedua ngomongin bagaimana kesadaran untuk melihat bagaimana keterlibatan perempuan di menjadikan diri, kita sebenarnya yang membuat bangsa ini bagus sudah bergerak dengan hati nurani sebagai seorang ibu, ya. Nah, perempuan itu punya hak paten bahwa dia seorang ibu, ya. Mungkin kita di luar kita dipanggil ibu, ya kan, meskipun belum menikah atau apa kan, tapi itu sudah paten dalam kita. Nah, tugas kita sebagai seorang ibu seperti apa? Ketiga, amanah dari Kongres Perempuan Indonesia ketiga, bagaimana perjuangan kita itu sederajat dengan laki-laki, bukan berarti menyingkirkan. Toh kita masih bisa berdiri kan, masih menjadi pahlawan di rumah tangga kita dan pahlawan di lingkungan kita. Dan terakhir, ternyata tidak hanya seperti itu saja, bukan hanya pahlawan ekonomi, bangsa ini perlu dibantu dengan keterlibatan perempuan di ruang publik dan politik. Nah, oleh sebab itu, untuk melihat bangsa ini damai sejahtera, mencapai cita-cita tadi, ya, yang amanah dalam pasal sila ke-5 Pancasila, ya, bagaimana mencapai itu, ya, keterlibatan perempuan yang konsisten dengan kehidupan sosial. Ya, konsisten dengan kehidupan sosial, hadir bersama masyarakat, di tengah-tengah masyarakat di situasi pandemi seperti ini seperti apa, atau perhatiannya dengan jaringannya, para teman-teman perempuan lainnya. Kan, jadi
kalau apa namanya, kalau kita lebih konsisten sampai bahkan ngomonginnya ke pesta demokrasi, oh ternyata kepentingannya itu nggak ada orang yang bertahun-tahun hidupnya di lapangan. Dan saya juga menantang teman-teman di luar sana ya, misalkan saya nggak mau berpolitik, saya nggak mau terlibat di partai politik, nggak mungkin, saya nggak mau karena partai politik itu ya tanda kutip, kalau perempuannya nggak bisa, kita bilang sejauh mana optimis kita menyelesaikan kepesimisan bangsa kita ini, bagaimana itu diukur dengan kalau perempuan itu hadir di tengah-tengah itu, ya namanya pesimis tidak akan bertahan. Sejauh perempuan ada, berarti pesimis kita itu nggak akan jalan. Ya, kalau perempuan yang sudah pesimis, saya juga nggak yakin apakah dia pesimis 100%. Di hati nuraninya pasti terpanggil untuk mau terlibat dalam situasi yang penting untuk kita hadir, gitu ya. Entah hadir di ruang publik, di birokrasi, atau di ruang birokrasi misalkan di sistem negara kita ya, kan misalkan apa sih namanya itu ya, kalau di ASN kah, ya kan, atau terlibat di independen ya, organisasi independen, atau terlibat di organisasi politik ya. Itu kalau sudah ada keterpanggilan, bahkan dengan apa yang kita tidak punya, tapi kalau kita punya hati, saya pikir nomor satu, saya boleh menceritakan bagaimana keterlibatan saya terlibat di dunia pendidikan, dan itu menjadi bagi saya itu bukan pekerjaan, tapi pendidikan adalah suatu pengabdian saya ya, itu yang penting. Lalu kemudian terpanggil karena kehidupan sosial yang konsolidasi sosial terus berjalan dan terus dilakukan setiap hari, kemudian baik dari edukasi maupun keterlibatan aktif teknis di lingkungan ya, di kehidupan sosial, lalu terpanggil untuk mau terlibat di dalam dunia politik. Nah, apa yang dilakukan? Orang bilang nggak ada uang, nggak ada apa. Oke, kita tidak perlu money politik. Kita punya hati kok untuk bisa kita letakkan di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Kita nggak mungkin, jangan berpikir bahwa kalau nggak punya uang nggak akan bisa jadi apa-apa. Itu gila, itu rusak bangsa kita kalau digituin. Ya, kok masa perempuan harus pesimis dengan soal itu? Saya yakin teman-teman Indonesia kita mungkin tidak akan seperti semangat Kongres Perempuan pertama Indonesia secara formal, tapi informal kita lakukan secara serentak untuk melihat bangsa ini menjadi lebih optimis, membangun negara menjadi lebih maju dan berkembang. Ya, ini kan berkembang dan maju. Kita mau negara kita lebih maju, dan apalagi saya lihat kalau di dalam dunia teknologi digital untuk menuju kesejahteraan itu banyak peran perempuan di situ saya lihat ya. Apalagi di situasi pandemi dan kegiatan sosial itu peran perempuan juga banyak. Kemudian peran perempuan mempertahankan ekonomi masyarakat pun banyak menggunakan ruang-ruang media-media digital. Nah, saya yakin perempuan untuk bersatu bersama untuk menghilangkan semangat pesimis kita membangun negara. Memang membangun negara itu bukan membangun hanya lembaga saja, tapi membangun dari rumah kita sendiri dulu, mulai dari kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita. Itu sudah cukup menjadi salah satu instrumen membangun negara kita lebih maju lagi. Saya pikir gitu ya, Bang, untuk melihat bagaimana perempuan Indonesia membangun negara menjadi pertanyaan yang terakhir ya, Mbak Lydia ya. Kalau dilihat dari perspektif perempuannya, kira-kira tantangan apa nih yang paling prioritas perlu diatasi oleh pemimpin negara, oleh presiden, oleh gubernur, oleh bupati gitu di seluruh Indonesia? Apa sih kira-kira yang paling prioritas yang perlu diselesaikan oleh pemerintah ya? Suaranya jauh sekali, Bang. Suaranya jauh. Suaranya kurang kedengaran. Ya, suaranya jauh. Kalau dilihat dari perspektif perempuan, kira-kira tantangan negara yang paling prioritas harus diselesaikan itu apa? Oh, ya, kalau dilihat dari aspek perempuan yang penting, yang harus menjadi prioritas negara kita ini adalah bagaimana konsistensi pemerintah dalam menyentuh sektor ekonomi, ya.
Kenapa demikian? Bukan hanya ekonomi, tapi pendidikan juga konsisten gitu. Jadi jangan hanya melihat kalau konsisten di ekonomi, masalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi UMKM, ya kan, itu kan masalah rumah tangga orang gitu ya. Bagaimana baru kita mau kerjakan, punya semangat, punya ide, ternyata tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan. Lalu kemudian masalah pajak juga kadang besok harus dibayar dengan sekelas ini, besok bayar sekelas ini. Ya mungkin kalau orang punya ekonomi pendapatannya tinggi, ya pasti tidak masalah gitu ya. Tapi gimana orang yang baru hidup? Nah, konsistensi ini dalam memberikan perhatian terhadap UMKM itu jangan berubah-berubah. Ya nanti kalau tanya yang mana yang dirubah-rubah itu nanti akan punya sesi yang baru jadinya kita bahas. Itu satu. Lalu kedua masalah pendidikan. Apalagi sekarang dunia digital semua melalui media digital. Ini saya jujur yang banyak mendampingi anak-anaknya sekolah itu di balik Zoom itu kan orang ibu. Ibu. Ya kan, jadi dapurnya belum terurus, udah ngurus anaknya sekolah, ya kan. Kemudian belum lagi dengan tugas-tugas sekolah yang sekarang ibu udah jadi seorang guru di rumah gitu ya, yang jadi pengawas. Jadi kalau bisa ya dalam dunia pendidikan juga pemerintah jangan berubah-berubah gitu ya. Berubah-berubah dalam arti kadang boleh ke sekolah. Ya ini kan ini pembagian sekolah offline dan daring ya, online dan offline. Ini ada yang boleh sekolah, ini yang enggak. Kekhawatiran itu semua pasti di ibu. Ini kalau anak saya diharuskan enggak ikut, takutnya teman anaknya enggak punya tidak bersosialisasi dengan teman-teman, ikut tapi kondisinya begini. Saya pikir dalam sistem situasi hari ini harus konsisten, jangan yang mengambil keputusan itu seorang ibu di rumah loh. Ya, boleh atau tidak ini gitu kan. Kalau tidak boleh saya sayang anak, tidak boleh sama juga gitu, jadi serba salah. Saya berharap dalam mengatur sistem sekolah di sekarang masa daring ini negara itu harus memberi aturan yang pasti gitu. Jangan diserahkan kepada orang tua karena sejatinya perempuan di situ loh ngambil keputusan. Yang pusing 7 pelit. Udah masalah ekonomi perempuan yang memutuskan, masalah pendidikan perempuan juga memutuskan, karena ya kita bukan berarti orang bapak-bapak atau laki-laki itu tidak dilibatkan, tapi ya kita tahu yang paling mengambil peran banyak itu ya perempuan gitu. Jadi saya berharap ya kepada pemerintah hari ini dalam menghadapi situasi dan tantangan ini harus mempertimbangkan konsistensi dalam pengambilan kebijakan. Ya jangan membuat orang pusing 7 keliling dengan urusan-urusan kebijakan ini. Itu satu. Lalu kedua, sama juga peran perempuan di dalam ruang-ruang publik ya. Ketika pergerakan perempuan, oh ternyata kamu tidak boleh karena kamu ini. Ya, ini masalah moral lagi. Ya kan? Perempuan dihadapkan dengan masalah. Ya, perempuan itu sangat rentan dengan masalah moral. Iya, saya mau begitu. Perempuan itu sangat rentan karena adat istiadat kita bangsa ini sangat sangat menganggap perempuan itu terluka sedikit ya, pasti udah macam-macam pikirannya. Nah, tolong ya, sistem yang ada di sini, sistem kebijakan di Indonesia mengenai peran perempuan itu ya harus ditingkatkan juga. Bagaimana kemarin kan undang-undang diskriminasi terhadap perempuan itu tolong diutamakan ya kan. Kalau dia melaporkan karena ada pelecehan seksual atau pelecehan lainnya, jangan sampai ditanya yang sangat menyakitkan. Itu ujung-ujung saya memastikan bahwa perlindungan hukum ya di negara ini belum 100%. Bahkan kalau bisa dihitung hanya baru 20% aja deh ya. Kalau perempuan tiba-tiba di sini ditanyanya, diawasi sampai ke akar-akarnya kan kadang yang ujung-ujung tanpa disadari oleh pihak pemegang pemegang hukum ya yang punya amanah terhadap hukum, tidak langsung memojokin posisinya perempuan. Ya, jadi tolong dalam hal ini ya kebijakan ini benar-benar harus melihat bagaimana peran perempuan. Makanya dari itu diberikanlah kesempatan kepada perempuan, misalkan kalau kuota 30%, ya sekarang kalau kuota 30% keterlibatan politik itu kan maupun di ruang-ruang penyelenggara pemilu dan maupun di bidang lainnya itu kan minimal 30%.
baru minimal ya. Tapi kalau bisa diberikanlah kesempatan, bukan hanya diberikan dukungan boleh mengasuh sistem, kemudian boleh kemudian silakan bertarung. Ya kalau kalah ya resiko masing-masing. Ini kan kesetaraan, bukan begitu. Ada ruang-ruang di mana memastikan perempuan harus di situ, dipaksa. Nah, itu supaya ya seperti ini yang kayak misalkan di kepolisian, ya, kejaksaan dan lain sebagainya, perempuan itu diwajibkan jangan karena harus setelah diberikan kesempatan untuk memilih dan dipilih, lalu kemudian dilepaskan aja, tapi akhirnya yang terpilih laki-laki semua. Nah, hancurlah republik ini. Gitu. Ya, ini kalau berdasarkan data kan kalau pemilu 2014 ya, itu representasi perempuan di parlemen itu baru mencapai 18% ya. Kemudian pemilu 2019 itu baru mencapai 21% ya. Sebenarnya sejak kuota itu diberlakukan tahun 2004 itu, representasi perempuan itu mengalami peningkatan bagi dia. Hanya memang standar minimal 30% itu belum tercapai. Ini kalau misalnya Mbak Lydia mengurai ini apa ini problemnya itu? Apakah karena kesadaran politik perempuan yang masih rendah karena sudah ada kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah, atau memang karena seperti tadi ya pembatasan terhadap perempuan itu dari aspek budaya, kemudian juga aksesibilitas ke pendidikan, ke ekonomi yang terbatas. Iya, kalau kita lihat ya memang kalau kita lihat 30% itu keterlibatan perempuan itu memang meningkat, ya meningkat, tetap meningkat, tapi belum memenuhi 30%. Ya. Nah itu masalahnya. Banyak perempuan yang mau ikut. Nama di pemilihan kalau kita didorong menjadi calon itu aja kadang kalau memenuhi dibatasi 30% aja gitu. Karena banyak bersaing dengan yang lain atau bahkan dicari-cari gitu. Nah, saya selalu mengingatkan ke teman-teman perempuan bahwa kita silahkan aja, nggak jadi masalah, dan saya bisa memberikan contoh bahwa jangan memulai dengan uang. Nah, masalahnya itu. Tapi memang ya tidak bisa dipungkiri ketika teman-teman terlibat di dunia politik, bukan hanya politik, di lain sebagainya pun kita ini komunikasi kita bukan politik yang rasional ya, karena politiknya politik hati ya. Nah, itu menjadi tantangan kita sebagai perempuan. Ya tadi masalah adat istiadat yang membatasi juga gitu kan. Kemudian cara pandang moral itu yang membuat kadang perempuan merasa aduh nggak bisa begini. Nah, dan kemudian berikutnya adalah perlindungan undang-undang terhadap pergerakan perempuan itu kurang. Ya, itu yang membuat perempuan-perempuan itu sebenarnya mau, bahkan kalau sekarang sih saya lihat perempuan di era milenial ini udah banyak yang mau. Saya yakin di 2000 yang akan datang dalam pileg ya, itu akan banyak perempuan yang akan muncul. Ya. Nah, ini akan jadi perebutan, tapi ya udah kita lihat gerakan milenial hari ini untuk mau terjun di dunia politik seperti apa. Cuman ya butuh proses gitu ya. Karena semakin generasi Z ya, Y juga kayaknya sudah akan mulai melihat bahwa aduh kita harus bersatu melawan ini, dan tapi tentu harus perlu didampingi, berikan edukasi kepada perempuan-perempuan Indonesia untuk melihat bahwa bukan berarti kita ini kayak berperang sama laki-laki, enggak. Kita ini mau ngomongin tentang nasib bangsa kita, peran perempuan itu benar-benar penting. Keadilan sekarangnya, tentang kebebasan juga ya, kebebasan berekspresi ya. Mbak Lydia, karena waktu kita terbatas ya, tolong sampaikan apa nih yang bisa semacam pesan lah untuk perempuan Indonesia supaya mereka itu tetap memiliki semangat kepahlawanannya. Semangat kepahlawanan itu kan seperti rela berkorban ya, kemudian aktif dan terlibat di organisasi sosial politik, kemudian mau mengambil peran ya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Pesannya ya 1 menit aja. Kemudian yang kedua, berikan juga pesan kepada pemerintah nih, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penguatan ya posisi perempuan di dalam masyarakat. Silakan. Baik, saya mengulang ya malah teman-teman yang perempuan-perempuan di luar ya, teman-teman semuanya yang menonton ini ya, saya meyakini bahwa pesimis kita dengan cara apapun yang baik ya tentu akan merubah nasib bangsa. Keterlibatan kita dalam ruang-ruang sosial salah satu dasar utama. Sekecil apapun peran perempuan itu sebenarnya menjadi salah satu penyumbang atau instrumen kuat untuk membangun negara kita menjadi lebih kuat dan maju. Itu salah satunya. Entah itu kita bagaimana peran kita di rumah, peran kita di lingkungan kita, di komunitas kita, dan juga peran kita di tempat dunia akademik dan lain sebagainya. Ya, sekecil apapun. Jadi jangan melihat dia hebat, saya nggak bisa seperti dia, nggak bisa begitu. Kita sudah punya, ditakdirkan sudah punya kemampuan masing-masing untuk bergerak membangun. Ya, jadi dan asah terus bagaimana kepekaan sosial itu terus terjalin, karena kenapa kepekaan sosial itulah yang mengantarkan kita untuk menjadi sesuatu yang penting yang dibutuhkan oleh negara ini. Jadi jangan merasa minder dan merasa tidak bisa. Buktikan bahwa kamu punya kapasitas yang luar biasa dalam menjadi menghantarkan negara ini menjadi negara yang kuat dan maju. Dan jangan takut untuk terus berpegang pada budaya kita, karena budaya kita itu adalah salah satu dasar kita untuk melihat bahwa peran perempuan itu nilai moralnya sejatinya di situ gitu. Itu satu. Lalu kedua, untuk pemerintah ketika mendapatkan rancangan undang-undang memperjuangkan hak perempuan, saya minta tolong untuk diprioritaskan. Karena terlepas soal apapun kepentingan bangsa ini, tapi kalau tidak mengutamakan perjuangan perempuan, maka negara itu masih seperti negara yang rapuh. Ya, negara yang rapuh. Itu catatan. Jadi sejauh negara belum pernah atau tidak mengutamakan, memprioritaskan perjuangan hak-hak perempuan, ya, entah itu dari aspek apapun, maka negara dianggap rapuh membangun negara ini. Ya, biarpun kamu hebat sebesar apapun di luar sana, terkenal seperti apa, ya, terhormat seperti apa, tapi di dalam perempuannya tidak dihargai. Itu kerapuhan sejatinya. Sama seperti kita membangun rumah. Kamu hebat di luar, tapi di rumahnya perempuannya tidak dihormati, ya sama aja rapuh juga kan. Itu. Ya. Itu yang catatan penting. Terima kasih banyak Pak Lydia ya, luar biasa ya. Waktu kita sudah berakhir. Dari studio Gorissa dan TV, kami mengucapkan banyak terima kasih ya atas kesediaan Mbak Lydia untuk berdialog. Terima kasih. Gorissa dan TV ya. Semoga apa yang jangan lupa subscribe bisa memberikan kesempatan dan peluang ya kepada perempuan Indonesia untuk terus maju, terus tumbuh, terus berkembang ya, dan terus mengurus Indonesia menjadi lebih baik ya. Perempuan hebat, Indonesia tangguh ya. Salam hangat dari studio Gorissa dan TV ya. Sehat selalu dan terus menginspirasi perempuan Indonesia ya.